Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second lender. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, kesepuluh PENIN, dan terakhir CEPIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau dia broker semuanya BJTM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM ya dia terus membentuk lower low, lower high ya. Dan kondisi seperti ini dia mau bagi dividen di tanggal 28 April. Berarti minggu terakhir ya setelah lebaran dia bagi dividen. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak naik. Susah kayaknya ya. Kelihatannya sih susah. Kemana arahnya ya nggak kemana-mana. Kalaupun naik terbatas. Sepertinya untuk nutup dividennya kondisi seperti ini susah. Dia nutup dividennya tahun lalu. Jadi dengan kondisi seperti ini BJTM ya dia nggak nutup dividennya ya. Kalau dilihat historinya nih, tahun lalu bagi dividen di Mei ditutup, tapi habis itu turun dan sekarang nggak mampu. Apakah ini sinyal untuk dia terus turun? Kita nggak tahu ya. Secara teknikal perlu hati-hati kalau melihat kondisi seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi menutup gap dividennya tahun lalu. Kalau histori sebelumnya pernah nggak ketutup juga nih di tahun 2018 dan dia terus turun setelah 2 tahun baru ketutup ya. Jadi perlu hati-hati nih. Pokoknya untuk BJTM dengan kondisi seperti ini sangat perlu hati-hati kalau BJTM sampai jebol 690. Bisa melorot makin dalam kalau melihat historinya. Tapi histori itu belum pasti terulang ya. Tapi bisa terjadi. Yang penting punya Bapak Ibu punya plan. Ini target saya bahkan kalau sampai 680 jebol tuh 590 600 nih historinya ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau yang minat dividen dengan harga sekarang berarti 7% lebih ya, 53 kan? 7% gap kalau dia mau menjaga. Nih misalnya loh ya, kalau dia mau menjaga 690-nya harusnya dia udah naikin dulu tuh. Kira-kira ya senilai dividennya lah. Mungkin 770, 780 biar pas dividennya. Tapi kalau terus turun hati-hati tuh. Kalau 2 hari ke depan Senin Selasa dia harus turun, rawan karena udah mau bagi dividen tapi kelihatannya nih volume meningkat signifikan. Bisa jadi nih pola pattern plek ya, tinggal lihat Senin Selasa. Cuman kenaikannya sudah terbatas. Kalau Bapak Ibu mau mampatin untuk cari capital gain, siapa tahu ditarik. Lihat momentumnya hari Senin ya. Untuk melihat momentum itu bisa lihat dari bid offer, bisa lihat dari chart time frame lebih kecil. Yang itu dipelajari di kelas scalping. Jadi kelas scalping itu nggak hanya untuk trading scalping fast trade, saham-saham gorengan, tapi bisa di saham-saham cycle liner, big cap juga. Yang penting tuh tahu momentumnya, tahu melihat bid offer. Di situ ada momentum, kalau dia naik bisa ikutan. Risknya juga sudah terukur. Tahu di mana harus stop loss kalau gagal sesuai apa yang diplanningkan. Jadi seperti itu ya. Ini kelihatan volume mulai meningkat. Cuman nggak tahu nih ditarik nggaknya. Siapa tahu ditarik dulu sebelum bagi dividen ya. Kalau dilihat, kalau dia ada candle hijau Senin itu bagus sebenarnya ya. Risknya tuh sebenarnya kecil. Kalau dia koreksi lagi ya udah tinggalin aja dulu. 700 turun dari 700 itu tinggalin. Dengan skenario itu tapi Bapak Ibu mampatin ya dividen kenaikannya yang terbatas juga. Mungkin di sekitaran 5-6%. Bapak Ibu siap cut loss 4%. Kalau siap ya boleh. Seperti itu aja. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup ARB karena hari kemarin Jumat itu ex-date dividen ke harga 1285. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR ex-date dividen dan dividennya 105 dan ya sedikit lagi lah 7% ya. Oh pas ini. Tutupan hari sebelumnya itu di 1380 dan sekarang di 1385. Berarti pas ya 95. Kalaupun turun nggak banyak lah. Nah, kalau mau aman sih harusnya koreksi dikit dan bertahan. Sepertinya BJBR bisa bertahan di atas 1280. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau mau mampatin cari mungkin 2%. Siapa tahu ditarik naik ya. Ada peluang lah menurut saya untuk coba
rebound hari Senin. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup menguat 3,77% ke harga 1.785. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS kembali rebound, dan apakah ini dia membentuk swing low-nya dan kembali lanjut naik untuk membuat web 5-nya dengan target 2000. Ada peluang kalau kondisi seperti ini. Karena kenapa? Saat dia koreksi dengan volume kecil 4 hari terus ada volume besar, berarti kan ada buying power. Seperti itu juga Bapak Ibu kalau mau melihat saham yang ada peluang naik, yang ada ya, belum pasti juga naik, yang penting tuh punya plat ya. Bapak Ibu perhatikan dia koreksinya volumenya makin kecil, nggak biasa aja nggak. Kalau ada area support yang dulunya resisten kuat ya jaga di situ. Bisa spek buy, nekat aja. Kalau memang harus stop loss. Kalau naik pun Bapak Ibu bisa profit taking. Contohnya nih BRIS. Ya, itulah gunanya technical analysis, melihat volume juga. Harusnya nggak perlu juga dengan indikator EMA, indikator stokastik, ataupun MACD. Cukup dengan support resisten klasik yang ditarik garis ini, dan juga candle dan volume. 3 itu udah bisa. Tapi memang kalau mau belajar awal ya pelajari aja semuanya yang mana cocok. Banyak orang yang nggak pakai volume, cuman pakai MA, pakai MACD bisa profit. Ya bisa, tapi ya tergantung masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk BRIS masih oke, cuman kalau baru beli harga sekarang ya hitung-hitung aja gimana lihat momentum Senin. Kalau ada tarikan masih bagus. Kalau dilihat weekly-nya memang koreksi kecil ya, tapi dan biasanya kondisi seperti ini masih bisa ditarik naik. Cuman sudah jauh dari support. Supportnya 1.700. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang akhirnya juga rebound menguat 2,63% ke harga 390. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya Agro ada akumulasi. Yang warna hijau ini nilainya besar-besar, yang warna merah nilainya tipis-tipis dan banyak. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal akhirnya Agro rebound dari 380 supportnya. Semoga ini momentumnya digambar lebih jelas ya, biar Bapak Ibu bisa melihat kira-kira kemana arahnya. Trend uptrendnya ini berarti 420. Nah ini resistennya 420. Nah ini harus ke situ lah mungkin arahnya. Ini ada pola cup handle, neckline-nya pakai aja 400. Ini konsolidasinya juga bagus, yang seperti analisa sebelumnya ya. 380 tuh harus dijaga oleh Agro kalau mau bagus. Kelihatannya juga hari Jumat dia naik dengan volume besar. Ada peluang uji 400 hari Senin. Kalau mau fast trade lihat kondisinya gimana, bid offernya bagus nggak. Kalau ada momentum ya cari 2%, 2,5% bisa dapat tuh tinggal ke 400. Tapi ini disclaimer on ya, itu harus, itu kalau trading cepat dengan harga sekarang ya harus siap stop loss cepat juga atau mepet. Tapi kalau Bapak Ibu untuk swing memang nggak ideal masuk harga sekarang. Tapi kalau nekat dengan targetnya 420 ya bisa seperti ini risk rewardnya. Kalau mau harusnya tadi di 380, 382 atau 376 area bawah ini ya. Biar stop lossnya di 370, 372. Nah, seperti itu ya. Untuk Agro menarik nih, untuk Agro kalau tembus 400 semoga aja market mendukung ya. Tiba-tiba market nembus 6850-nya 6900 Senin Selasa tuh rame tuh. Saham-saham rata-rata ditarik naik tuh ngekor aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia membentuk candle hammer, ekornya panjang dari bawah, berarti buying power kuat dan bodinya juga kecil. Semestinya sih ada peluang Senin uji 400 untuk Agro. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 105 menguat 0,96%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya BBKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP ini juga mencoba menembus 110 namun gagal. Cuman volume meningkat. Bagus juga nih untuk BBKP, ada peluang naik karena dia minggu kemarin itu konsolidasi dan nggak membentuk low baru. Low-nya tetap di 102. Kalau support kuat 100 memang. Ini harga pertengahan karena resistannya 110 dan supportnya 100. Dan sekarang di harga 105. Kalau nekat beli bisa juga. Ini bisa jadi nanti pola cup handle karena dia mempertahankan area 105. Sempat offset dikit naik lagi, offset naik, bertahan kan. Yang penting Senin jangan merah, itu aja. Senin harusnya langsung hijau, nggak boleh lagi. Kalau bisa Senin Selasa tembus 110 itu bagus untuk BBKP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji lagi, sudah 2 kali doji, tapi doji terakhir itu volumenya cukup besar. Ya harus rebound.
minggu depan harus hijau, nggak boleh merah untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 0,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA sudah di area pucu dengan target kenaikan juga sudah tercapai nih kalau dari bottomnya. Dan apakah bisa nanjak lagi? Kalau melihat historinya kayaknya masih ada peluang ya, masih ada peluang 1400 tuh lah. Cuman harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Gambar ulang aja ya biar lebih kelihatan. Kalau melihat historinya 1300 tuh area resisten. Yang penting hijau dan bertahan lah di atas 1300 1280. Nah ini ya, ini harus dijaganya nih. Ini resisten semenjak 2019, 3 tahun yang lalu. Kalau dia gagal bertahan di atas 1280, dia membentuk swing low-nya bisa sampai mepet ini bisa ya 12, tapi lebih ke ini kalau saya lihat 1200. Hati-hati, ada peluang bisa ke sini lagi. Tapi biasanya dijaga oleh EMA 20, EMA 260 ini bisa naik-naik ke atas. Yang penting jangan kuncinya jangan sampai membentuk low baru di bawah 1250. Kalau dia membentuk low baru di bawah 1250 berpeluang ke 1200. Kondisi seperti ini sudah harga tinggi tapi bisa naik nggak? Kalau dilihat sih ada peluang naik. Masih targetnya masih sama 100 poin lagi lah 1380 1400 itu kenaikannya nih kalaupun naik. Tapi ya menurut saya sih agak susah kalau dia naik sampai 1400, tapi ada peluang lah, peluang kecil ya. Harga tinggi nggak ideal kalau baru masuk. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 58 sama harga menguat 1,75%. Langsung saja ke teknik. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya PNBS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBS gagal lagi menembus 60 ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang main pendek mungkin 1-2 tik mainannya ya dapat profit dan masih sama analisa saya. Pokoknya jangan tutup di bawah 57. Itu aja. Kalau Bapak Ibu beli di 58, kalau sampai tutup di bawah 57 itu tinggalin aja. 56 udah paling 4% cut lossnya. Tuh ya targetnya kemana? 6870 kalau ini jalan ya. Semoga aja Senin Selasa kita lihat mampu nggak tutup di atas 60. Kalau mampu ada sinyal bagus ke 6870 untuk PNBS ya. Volume mulai meningkat. Sepertinya ada sinyal buying power. Kalau dilihat ini juga bagus saat dia membentuk candle merah. Di time frame weekly-nya juga volume kecil sama membentuk candle hijau, volumenya besar. Tinggal tunggu konfirmasi tembus 6061. Baru dia mencoba uptrend. Bisa jadi pola cup and handle seperti ini. Pokoknya jangan turun dari 57. Itu aja kuncinya PNBS. Seperti itu PNBS, tapi ini saham high risk. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 342, terkoreksi 0,58%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebenarnya PNLF ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF agak rawan ya. Cuman ya nggak masalah lah. Kalau ada Bapak Ibu beli di harga terendahnya hari Jumat kemarin, pokoknya jangan turun dari 336 tuh, jangan turun dari itulah. Kalau Bapak Ibu mau kasih ke toleransi 330 ya boleh. Pokoknya tutup di bawah itu tinggalin aja dulu untuk tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu nggak rela cut loss, hold boleh ya juga. Nggak ada yang salah. Tapi ya siap rugi waktu itu aja. Untuk naik susah dalam waktu dekat kalau sampai dia tembus 330-nya. Ya bahkan dia bisa ke 300 tuh. Ini nih sudah di level-level kritisnya. Semestinya jangan turun karena dia juga minggu kemarin sudah membentuk lower high dan gagal menembus EMA 20-nya. Itu udah sinyal kurang oke. Tapi bisa di reject, bisa dipatahkan kalau Senin dan Selasa nanti dia bisa menembus 360-nya lagi. Bisa tutup di atas EMA 20-nya. Itu ada peluang lah sinyal mencoba kuat untuk PNLF. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk PNLF, dia koreksi 2 minggu dengan volume yang makin membesar. Kalau mau bagus, memang minggu depan harus ada candle hijau. Kalau bisa tutup di atas 360 lah atau 350 lah ya. Menutup candlenya minggu kemarin. Candle bullish tinggal pink lah, harus hijau dia 2 hari ke depan. Jadi seperti itu. Untuk PNLF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya PNBN hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN malah bagus nih, bertahan dan membentuk higher low walaupun memang belum ada tenaga. Sama bagus nih. Kalau untuk PNBN nih kuncinya nggak perlu pakai 1220. Tutup di bawah 1280 tinggalin. Berarti dia kembali membentuk lower low, lower high, ya turun lebih dalam. Harusnya kalau mau bagus
PNBN ini nggak turun lagi dari 1.300. Kalau bisa Senin dan Selasa besok itu sudah menembus EMA 20-nya ini 1.365. Dan bagusnya lagi kalau sekalian tembus 1.400. Itu bagus. Sudah harus seperti itu. Kalau jelek-jeleknya, kalau memang mau arahnya uptrend, coba ke atas, konsolidasi, nggak turun lagi dari 1.280. Kalau sampai tutup di bawah itu indikasinya udah kurang oke tuh, lemah lah, siap-siap bisa turun lebih dalam. Seperti itu tuh PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 1.095 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Penin juga sama. Ini level psikologisnya harus hijau karena dia membentuk candle doji dengan volume yang lebih besar saat dia membentuk candle merah. Rebound, harus rebound, nggak boleh turun. Kalau Bapak Ibu nekat, pokoknya tutup di bawah 1.080. Kalau mau stop loss dulu daripada dibawa ke 1.000. Risknya paling 2% harga sekarang kalau berminat, tapi ini kembali disclaimer on ya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Penin, ya harus candle hijau, apalagi udah 5 minggu dia itu gagal membuat candle hijau, selalu candle merah. Jadi harus rebound 2 hari ke depan, Senin Selasa, kalau mau bagus untuk Penin. Jangan sampai candle merah lagi, tutup di bawah 1.080, 1.070. Seperti itu untuk Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Shelfin yang ditutup di harga 360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bokar semarinya, Shelfin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Shelfin juga bagus. Dia ini kalau dilihat membentuk pola cup and handle lagi, lebih kecil tapi 360 tuh harusnya dijaga. Apalagi dia rejection, sempat membentuk candle hammer terbalik, tapi kemudian di reject. Walaupun rejectnya candle merah, tapi oke, sama. Dengan kondisi seperti ini, bagus nih. Ada peluang ke 400 dia. Semoga aja jalan ya. 12% sangat mungkin kalau grup Penin ditarik naik nih kalau berminat ya. Harganya sudah agak tinggi ya, hitung aja di mana harus stop loss. Kalau jalan nih harusnya bagus nih untuk Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Saat dia membentuk candle merah, volumenya kecil. Saat membentuk candle hijau, volumenya besar. Kemudian merah lagi, hijau kecil, hijau lagi besar, dan tutup di atas 360. Lanjut, ini ada pola cup and handle lebih besar view-nya dari November tahun lalu. Targetnya bahkan ini kalau jalan, semoga ya dengan keadaan market seperti ini bisa jalan 420 atau terdekat dulu lah 400 dari harga sekarang. Lumayan tuh kalau jalan 2 hari ke depan, Senin Selasa ke 400 untuk Cepin. Kalau Cepin sih di grup sudah saya rekomendasikan dari bawah. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.